Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita dapat mengawali bersama-sama hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau karuniakan kepada kami rahmat yang baru pada pagi hari ini. Kami bersama-sama dengan Sobat Messenger akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang terbatas, yang ada dalam kelemahan, dengan pertolongan Roh Tuhan dalam diri kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan. Kami simpan di dalam hati dan kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami semua yang beribadah pada pagi hari ini, dengan segenap anggota keluarga kami boleh mengalami damai sejahtera dari Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang diperenungkan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal ke-43 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Kejadian pasal 43 ayat yang pertama hingga ke-10, demikian firman Tuhan. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, "Bawalah kemari adikmu itu"? Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, "Biarkanlah anakmu itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Kau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah ada 2 sudut pandang. Ada 2 sudut pandang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, pada suatu hari saya melihat di depan toko orang tua kami terjadi sebuah kecelakaan. Ada tabrakan antara 2 sepeda motor. Maka saya segera keluar dan melihat apa yang terjadi, apa yang dialami pada tabrakan yang terjadi itu. Saya melihat
ada 2 orang yang mengendarai sepeda motor yang bertabrakan, dan sepeda motor itu masih tergeletak di tengah jalan. Tetapi saya melihat kedua belah pihak ini sedang berdebat. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka saling mengatakan, kamulah yang salah. Pihak yang satu mengatakan, kamulah yang melakukan terlebih dahulu kesalahan. Dengan jelas saya mendengarkan salah satu pihak mengatakan, kamu yang salah karena kamu melaju pada jalur yang salah dan kamu mengendari motormu melebihi batas kecepatan. Maka kamulah yang salah. Melawan arus. Ini bukan jalurmu dan kamu ngebut. Tetapi pihak yang satu yang disalahkan juga mengatakan, kamu yang terlebih dahulu melakukan kesalahan. Kamu berbelok dengan menyalakan lampu reteng secara tiba-tiba. Sehingga saya tidak sempat untuk menghindari kamu. Karena kamu berbelok secara tiba-tiba. Terjadi perdebatan, pertengkaran di tengah jalan. Sampai akhirnya seorang polisi datang meminta untuk kedua orang ini menyingkirkan sepeda motor dari tengah jalan ke tepi. Tetapi kemudian setelah sepeda motor di tepi, polisi menanyakan peristiwa, kembali kedua orang ini berdebat sengit tentang siapa yang salah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, salah satu hal yang paling sulit kita lakukan adalah mengakui kesalahan dan berkata, aku salah. Kebanyakan di antara kita menyalahkan orang yang lain. Mengapa bisa terjadi hal yang demikian? Tentu tidak semata-mata bahwa kita tidak mau bersikap jujur atau berkata jujur. Tetapi acap kali yang terjadi adalah kita melihat masalah yang terjadi, konflik yang terjadi menurut sudut pandang kita sendiri. Dan kita mengabaikan sudut pandang dari orang lain. Bagian firman Tuhan yang kita baca, di sana ada percakapan antara Yakub dan anak-anaknya. Karena kelaparan sungguh sangat hebat, maka mereka harus segera pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Tetapi mereka mengingat pemimpin Mesir. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf sudah mengatakan, kalau engkau datang kemari, engkau harus membawa adikmu. Dan Yehuda mengingatkan kembali akan pesan yang sudah disampaikan oleh pemimpin Mesir itu kepada ayah dan saudara-saudaranya. Maka kemudian Yehuda dengan keberanian dia mengatakan, aku yang akan bertanggung jawab atas keberadaan Benyamin. Saya akan mengajak Benyamin bersama-sama pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan di sana, seperti apa yang sudah dipesankan oleh pemimpin Mesir. Dan akulah yang akan bertanggung jawab atas keberadaan Benyamin. Meskipun ada saudara-saudara yang lain, tapi Yehuda menyatakan diri, akulah yang menanggung. Jikalau ada kesalahan, salahkanlah aku. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan itu terjadi menimpa atas Benyamin, kecelakaan menimpa kepada Benyamin, akulah yang bertanggung jawab.
Wow, ini jenis manusia yang langka. Karena dalam perjalanan ke Mesir dan di bawah ancaman pemimpin Mesir, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Yehuda menyatakan diri akan bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, Ayah, aku yang bertanggung jawab. Jikalau ada kecelakaan menimpa Benyamin, akulah yang salah. Bukan saudara-saudara yang lain, bukan pemimpin Mesir, tapi akulah yang salah. Yehuda memahami bahwa keluarga mereka membutuhkan makanan. Di sisi yang lain, pemimpin Mesir ini berkehendak ketika mereka datang membawa uang untuk membeli bahan makanan, tidak hanya uang dan harta, tetapi membawa Benyamin bersama-sama dengan mereka untuk dapat kemudian mereka memperoleh bahan makanan. Maka Yehuda pun menyanggupi apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh pemimpin Mesir itu, yang adalah Yusuf. Kedua belah pihak, Yusuf dan keluarga, saling memahami, saling mengerti, sehingga Yehuda ketika melihat dua sudut pandang ini, dia menjalankan permintaan kedua belah pihak, yaitu pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan sesuai pengharapan keluarga dan pesan dari pemimpin Mesir, yaitu membawa Benyamin ketika mereka datang untuk membeli bahan makanan, dan mereka akan mendapatkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, di dalam segala sesuatu ada dua sudut pandang. Jikalau kita tidak ingin dengan segera menuduh orang lain bersalah atau menimpakan kesalahan kepada orang lain, maka kita belajar untuk melihat dari sudut pandang orang lain, sehingga masalah yang ada, konflik yang ada itu menjadi lebih jelas, dan kita dapat memahami apa yang sesungguhnya yang terjadi. Satu kali seorang hakim di Amerika Serikat, dia sedang mengadili seorang kakek berusia 96 tahun yang didakwa mengendarai mobil melebihi batas kecepatan di wilayah sekolah, di wilayah pendidikan anak-anak. Dan hakim sudah menyatakan, apakah kamu mengakui, hai kakek, bahwa engkau bersalah mengendarai mobil melebihi batas kecepatan di wilayah sebuah sekolah? Kakek itu kemudian menjawab demikian, iya, saya salah. Saya mengendarai mobil melebihi batas kecepatan di wilayah sebuah sekolah. Tapi hakim ini bijak. Kemudian dia bertanya, mengapa engkau melakukannya? Kakek ini kemudian menceritakan bahwa hari itu dia mengendarai mobil melebihi batas kecepatan di wilayah sekolah karena menghantar anaknya
yang berusia 64 tahun yang menderita cacat mental itu dalam kondisi darurat harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dan itu diceritakan kepada sang hakim. Sang hakim yang pada awalnya bersikap tegas, keras kepada kakek yang sudah melanggar hukum ini. Tetapi ketika melihat apa yang terjadi di balik peristiwa kesalahan yang dilakukan oleh kakek ini, usia 96 tahun, istri sudah meninggal. Dia hanya tinggal bersama seorang anaknya berusia 64 tahun yang cacat mental. Dan hari itu mendapatkan serangan jantung. Tak ada pilihan lain bagi kakek ini untuk kemudian membawa anaknya ke rumah sakit dengan segera. Dia mengatakan tidak ada tetangga yang saat itu ada di sekitar rumah. Aku sendiri. Bisa membayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, seorang kakek berusia 96 tahun membawa anaknya, laki-laki usia 64 tahun, ke rumah sakit. Seorang anak yang cacat mental, tidak dapat mengendarai mobil, apalagi dia mengalami serangan jantung. Kakek ini menyadari kesalahannya, dan dia pun siap menerima hukuman dari sang hakim. Yang terjadi, sang hakim kemudian membebaskan kakek ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar ketika kita menghadapi sebuah masalah, konflik dengan orang-orang lain dalam kehidupan kita. Mari kita melihat bukan saja dari sudut pandang kita, tetapi dari sudut pandang orang yang lain. Dan belajarlah untuk mendengar dengan rendah hati. Setiap permasalahan yang terjadi, setiap konflik yang muncul di sana, sehingga kita mendapatkan hati yang bijak untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, bahkan kita belajar untuk mengakui akan kesalahan kita dan berkata, aku salah. Selalu ada dua sudut pandang di dalam segala hal. Karena itu, hiduplah di dalam kebijaksanaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari dalam kehidupan hari demi hari, salah satu hal yang sulit kami lakukan adalah mengakui kesalahan dan berkata, aku salah. Hari ini kami belajar bahwa dalam segala sesuatu ada dua sudut pandang. Bukan saja kami melihat dari sisi kami sendiri, tetapi juga belajar untuk melihat sudut pandang dari orang lain. Belajar mendengarkan orang lain dengan rendah hati, sehingga segala sesuatu lebih jelas dan kami dapat mengambil tindakan di dalam hikmat dari Tuhan. Kami menyerahkan untuk sepanjang hari ini, setiap kami, Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger yang beribadah pada pagi hari ini, Tuhan tolong kami dalam setiap keberadaan kami. Kami belajar segala sesuatu ada dua sudut pandang. Kami lebih sabar, kami dapat bersikap ramah dan rendah hati kepada orang-orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Berkati segala usaha pekerjaan, studi dan pelayanan kami,
aktivitas kami sepanjang hari ini. Karuniakan kepada kami kekuatan, hikmat, serta semangat dalam menyelesaikan segala perkara. Sembuhkan, pulihkan bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan Yesus, jamah kami sehingga kesehatan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bagi kami yang bergumul di dalam kehidupan hari demi hari, kecukupan, kesulitan dalam usaha pekerjaan kami, Tuhan Yesus, Engkau yang membuka jalan ketika kami melakukan apa yang menjadi bagian kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada pemulihan yang boleh kami terima. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya tempat di mana kami tinggal, baik Kota Kudus ataupun di tempat-tempat yang lain di mana Sobat Messenger ini bersama-sama beribadah pagi hari ini. Engkau yang lindungi, berkati, setiap wilayah dapat berjalan dalam keadaan aman dan tentram, ada kenyamanan untuk bekerja, berusaha, studi, bahkan beribadah, sehingga hari demi hari negara kami ini boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Setiap pemerintah, mereka mengambil kebijakan yang tepat di dalam usaha pengendalian virus COVID-19, bahkan jalannya pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar, dan setiap program-program bantuan-bantuan bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu dapat disalurkan tepat pada sasaran, dan setiap orang yang terlibat di dalamnya menjalankan dengan penuh tanggung jawab, dijauhkan dari korupsi, dijauhkan dari usaha-usaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun golongan. Sungguh kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan pemberian Tuhan kami Yesus Kristus untuk mengalami pemulihan, mengalami kedamaian, mengalami sejahtera di dalam Yesus Kristus. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, ketika kita hidup bersama dengan sesama. Sukacita, damai sejahtera dari Yesus Kristus boleh nyata dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita diingatkan kembali hari ini, di dalam segala sesuatu ada dua sudut pandang. Mari kita belajar melihat dari sisi sudut pandang orang lain. Kita belajar mendengar dengan rendah hati, sehingga segala perkara tampak lebih jelas bagi kita untuk melakukan tindakan kasih, tindakan pengampunan. Bahkan kita sanggup mengakui kesalahan kita dan berkata, aku salah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.